Halo, balik lagi sama gue, Ravan Wancana Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di news kali ini ya, minggu kali ini. Dan gue record tanggal 12 hari Selasa ya, malam ya, jam 9 tepatnya itu ya, record. Dan akan keluar di hari besoknya ya, tanggal 13 ya kan. Dan ya mungkin sore ya, nggak tahu sih, kayaknya sih sore gitu cuy ya. Dan ya untuk minggu ini ya kan, kayaknya infoin mainnya itu bakalan di akhir minggu ya, sekitar Jumat atau Sabtu. Karena gue base video ini gue ngedit itu dulu uh, highlights gue Valorant gitu cuy ya. Highlights gue main Valorant, itu cuplikan gue main Valorant gitu cuy ya. Dan ya ada beberapa news yang akan yang gue sampaikan. Ada 3 yang kita bahas ya. Ada dari Spy X Family yang baru keluar sekarang, gue udah nonton episode satunya. Dan gue mungkin nanti akan sedikit ngomentarin anime yang gue udah tonton sekarang ya, yang di bulan April, yang isekai-isekainya gitu ya. Nanti gue buka juga. Dan lanjut lagi ya, tadi ada dari film baru yang akan keluar ya, namanya Suzume no Tojimari gitu ya. Dan direktornya itu sutradaranya terkenal, tapi gue nggak tahu, gue aja yang kudet nih ya kan. Mungkin kalian udah pada tahu gitu cuy ya. Nanti kita bakal ngeliat aja itunya, trailernya ya. Gua nggak kayak mungkin orang-orang kan yang lain tuh yang bahas anime kan, dia nyari detail-detail kecilnya gitu cuy. Mungkin gue bakal nyari detail mungkin tipis-tipis aja gitu cuy ya. Nanti soalnya gue bacain sinopsisnya juga. Nama ada dari To Your Eternity atau Fumetsu no Anatae gitu cuy ya. Dan mungkin kita mulai dari Spy X Family yang dikabarkan akan dapat 2 part, dan totalnya ada 25. Part 1 12 dan part kedua itu 13 gitu cuy ya. Ya kan, dan di sini dia juga udah di web app-nya dia juga udah launching itu apa namanya tuh, PD-nya ya, versi Blu-ray-nya rilis tanggal 20 Juli 2022 tuhnya saja itu cuy ya. Nah, sini bayar berapa yen gitu ya. Ya kan. No, 8.800 yen ya, sebelum itu belum termasuk pajak untuk Blu-ray-nya ya, di Jepang gitu cuy ya. Di Japun gitu cuy ya. Dan ya dia dapat dua part. Dan tweet-tweetannya tuh banyak seneng ya, ini anime tuh dapat 25 episode. Dan yang nggarap itu apa namanya tuh, si Cloverwork sama WIT Studio, yang katanya si WIT nya itu episode ganjil, Cloverwork-nya itu episode genap ya, katanya seperti itu ya, tapi gue nggak tahu ya. Untuk gue udah nonton episode satunya, dan ini untuk action komedi shonen ya genrenya itu cuy ya. Untuk komedinya menurut gue enak ya, lucu, enak ditonton gitu ya, lucu, enak tonton, dan nyaman gitu ya. Dan actionnya kalau menurut gue ya, untuk episode satunya gitu ya, untuk kan baru si Senja ya, di musim Indonesia itu namanya si Senja gitu cuy ya, namanya si Senja ya. Ini kan untung gue udah nonton ya untuk untuk episode satunya, dan gue nonton di musim Indonesia itu si Senja ya, atau yang bahasa Inggrisnya Twilight gitu cuy. Itu dia tuh modelnya mata-mata itu ya, dia kayak Jackie Chan lah ya, apa namanya tuh, versi Batarunga dia kayak Jackie Chan. Strategi pakai alat sekitar ya, kalau gue lihat sih begitu ya. Dia pakai di episode kemarin tuh, episode 1 dia pakai tepung, terus nyamar jadi seorang ya, pakai entah kayak topeng itu atau apa yang alat itu, yang itu sama banget. Dan menurut gue itu keren untuk porsi mata-mata. Dan battle-battlenya kalau menurut gue actionnya bagus ya, bagus kayak battle ala mata-mata, ala mafia, lawan apa gitu cuy ya. Kalau itu menurut gue udah keren banget gitu cuy ya. Untuk porsi mata-mata itu ya, dapat porsi mata-mata itu cuy ya. Kan gue ini karena emang ini animenya mata-mata ya, mungkin nanti di episode 2 nya mungkin kita kan si ibunya si Anya nanti kan itu ada pembunuh gitu ya. Nanti kita bakal lihat dulu gitu, lihat lagi itu gimana battlenya versi emaknya Anya gitu cuy ya. Dan untuk masing-masing backgroundnya itu kalau menurut gue udah keren banget ya, si Senja ya, Mas Senja ya kan.
dan Anyanya, dan nanti episode 2 nya si ibunya ini gitu ya, ibunya si Anya ya kan, ya kan gitu. Dan action aku menurut gue bagus gitu ya untuk itu apa namanya tuh, si mata-mata gitu ya kan. Karena ini emang juga actionnya kan mata-mata gitu ya, mau gimana kan, nggak mungkin ya si Mas Senja itu tiba-tiba ngeblink ke belakang gitu ya, kayak The Flash kan nggak mungkin kan, dia kan mata-mata aja ya. Jadi kayak gitu ya gitu kurang lebih gitu cuy ya. Dan official watchnya bisa juga sih nonton di Musa Indonesia ya, bisa di Musa Indonesia, bisa Musa Asia, bisa di Ki dan Base Station atau Bilibili gitu sih ya. Itu X Family dan grafiknya bagus banget gitu ya. Dan gue mungkin karena ini keluar sekarang, gue mungkin akan sedikit komentarin anime yang sekarang keluarnya di bulan April ini di Springs. Gue udah nonton Kaguya, gue belum nonton. Gue udah nonton ini Yusa Yamemasu, ini belum gue tonton. Ini yang part satunya juga gue belum nonton, yang season satunya part keduanya gue juga belum nonton. Jadi ada banyak yang gue belum nonton. Yang udah gue nonton itu Tate no Yusa ya kan, terus ini juga Yusa Yamemasu, sama ini 3 sama ini 4 ya kan. Jadi ada 4 yang gua nonton itu cuy. Yang ini belum itu cuy ya. Harensan juga belum, ini juga belum itu cuy ya. Ada banyak yang belum gue tonton sebenarnya ya. Dead Life gue juga belum nonton gitu ya. Mungkin gue bakal komentarin gue nonton dulu episode 1-nya, 3 ya. 4 ini gue kalau nilai kan, karena gue belum nonton semua, gue bakal nilai secara nanti April ini gimana secara gue nonton 4 ini gitu ya, dari episode 1 aja. Dan menurut gue dari episode 1-nya aja untuk 4 anime ini ya, satu anime gede ya kan, dan 3-nya lagi itu kayak anime baru ya, emang anime baru ya kan. Satunya Studio KAI, yang satunya yang studio udah gede Silverlink ya kan, satunya IMT Squared gitu cuy ya. Dan ya grafika semuanya ngeri-ngeri gitu ya. Kalau menurut gua grafika untuk di bulan ini ya, udah di bulan Springs anime ini ngeri-ngeri ya, grafiknya ngeri-ngeri banget gitu cuy ya. Grafiknya ngeri-ngeri banget ya dibandingkan sama yang bulan kemarin. Kalau menurut gua, pendapat gua nih ya, versi gua nih ya kan, pendapat selera kan beda-beda, dan pendapat orang kan beda-beda gitu cuy ya. Kalau menurut gue yang sekarang itu grafiknya ngeri-ngeri bos, sumpah ngeri-ngeri. Gue dari nonton 4 itu wah gila, ngeri banget cuy. 4 anime itu mungkin udah bisa mewakili ya, karena gue juga udah ngeliat cuplikan beberapa anime yang kayak yang ini Kawaii Shiki Mori-san ya kan. Gue udah ngeliat cuplikannya. Kaguya juga udah ngeliat cuplikannya kurang lebih gimana. Otome gue belum nonton cuplikannya. Harensan gue udah nonton cuplikannya. Ini udah sedikit ya, dikit banget, berapa detik gitu cuy ya. Dan semuanya menurut gue ngeri-ngeri bos gitu ya. Jadi untuk bulan sekarang ngeri-ngeri. Untuk Tatan Indonesia bagus banget yang season 2 nya dari secara grafika, dan sekarang kalau menurut gue untuk Tatan Indonesia, kalau gue ngeh tuh dia tuh kayak lebih kayak ke sinematik kalau menurut gue, untuk coloring gradingnya. Kalau menurut gue gitu ya, kayak gue kayak nonton itu, kalau nonton anime atau Yusa itu gue ngerasa kayak lagi nonton film ya, padahal ini series anime gitu ya, series anime bukan film gitu ya. Ya kan mungkin karena emang yang garap juga ada ini ya, dokter movie. Jadi kayak gua nonton film, sumpah gua nonton Tatayo no Yusa itu kayak nonton film gitu ya. Warna-warnanya ya, kayak kalau gradingnya mungkin kalian nonton, mungkin kalian juga sering nonton film, dan itu menurut gua kayak Tatayo no Yusa tuh jadi kayak gitu gitu ya. Dan di part season satunya tuh belum gitu ya, nggak kayak gitu, kayak ini biasa ada. Mungkin kan nanya pendapat gue apakah itu bagus atau enggak, apa gue suka atau enggak, dan jawabannya gue suka yang sekarang gitu ya. Yang sekarang gue suka banget ya, enjoyable banget gitu cuy, enjoyable banget ya untuk Tata Indonesia gitu cuy ya. Mungkin gue bahas Tata Indonesia ada 1 episode doang ya, dan yang lainnya ngeri-ngeri banget cuy. Karena gue ngeliat yang perbedaan itu, yang ini kan 3-nya baru gitu cuy, yang itu Tata Indonesia bagus banget gitu ya. Dan mungkin nanti untuk Dead Life nanti gue nonton 1 episode, dan gue bakal bikin di minggu depan ya, gue masukin ke news juga gitu cuy ya.
Jadi untuk selanjutnya ya kan, mungkin ini agak lama karena ada diselingin juga ya. Jadi kalau mau itu nanti gue kasih detiknya aja mungkin ya, atau ya kalian skip aja gitu cuy ya kan. Dan ya berikutnya ada Suzume no Tojimari ya, ada Suzume no Tojimari movie ya, garapan itu yang namanya ini sutradaranya Makoto Shinkai. Untung ini udah jadi itu ya, udah jadi Romaji ya, kalau ini kan Jepang gitu ya, kanji harus tidak baca itu ya kan. Dan di Jepang akan rilis 11 November 2022 ya, 22 sekarang ya, 2022 bos ya kan. Untuk di Indo tidak tahu kapan ya, biasanya sebulan atau 2 bulan kemudian itu baru rilis di Indo. Dan gue bacain sinopsisnya dulu kali ya. Gue bacain sinopsisnya dulu dari Suzume no Tojimari ya kan. Ini kan tayang perdananya, nah sini dikatakan ya dari suara.com tapi bahasa anime bos ya kan. Film ini berfokus pada Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun yang bertemu dengan seorang pria muda yang mencari pintu ya. Suzume mengikutinya dan menemukan pintu lapuk di reruntuhan di pegunungan, seolah-olah pintu itu adalah satu-satunya benda yang tersisa berdiri dari keruntuhan. Kurang lebih sinopsis singkatnya seperti itu ya. Nah ini visualnya kurang lebih ada airnya dan ada pintu lapuk gitu cuy. Dan ini mengingatkan gua dengan dua bucin yang sampai banjir. Gue lupa namanya siapa. Yang mungkin yang tahu ingat animenya komen di bawah karena gue lupa. Sumpah gue lupa. Bukan gimmick, lupanya beneran cuy. Ya kan gitu. Yang bucin, pokoknya dua bucin. Kalau dua bucin kan ada si Kaori gue inget tuan judulnya lupa ya. Kaori ya, tahu ya, Oscar ya. Ya itulah ya, sorry cuy. Gue inget tau soal itu cuy, yang main biola inget gue tapi judulnya nggak tahu. Yang ini beda lagi. Yang ini yang ada gue inget ya, pokoknya ada kayak gini juga lah ya, kurang lebih begini. Ini kayaknya kalau lihat kayak gini nih stylenya nih drama banget cuy ya kan. Style ini lokal drama banget gitu ya, tapi ini tagnya sih adventure fantasy nih ya. Dan studionya Comics Wave Films, jadi udah film banget gitu ya. Dan ini menurut gue karena mungkin ya, karena gue ngeliat analisis dari visualnya ini bakalan drama banget, gue nggak tahu bakal nanti dibawa jadi sedih atau gimana, karena sini juga nggak ada genre romance ya. Gue nggak tahu nanti kalau misalnya ke genre romance begini nih bakal romance bakal dapat banget, karena tadi di genrenya kasih tau cuman adventure fantasi. Ini bakalan menurut gue drama banget gitu cuy ya. Itu pendapat gue dari kalau ngeliat dari visualnya gitu ya. Dan apakah tertarik? Gue tertarik gitu ya, tapi gue mau ngeliat dulu respon orang apakah sedih ya kan, atau gimana ya, biar gue tahu gimana gitu cuy ya. Dan ini adalah nanti gue taruh semuanya di deskripsi ya, deskripsi filmnya sumbernya semua ada 44 detik ya kan. Oke sekalian reaction juga ya. Oke, diawali dengan ruru. Oke, impression gue dari 16 detik ini, ya kan. Grafiknya memukau, jujur grafiknya memukau dan sinematiknya keren banget. Kalau menurut gue nih ya, yang kurang expert di bidangnya ya, gue kurang expert banget lah ya, gue kurang pro itu ya. Kalau menurut gue grafiknya keren banget ya, dan pengambilan angle-nya itu keren banget kalau menurut gue ya, dengan ngambil karakternya sini, karakter utama kita ya. Dan dia nampilin sini berfokuskan karena karakter di sini dia tuh ngasih tahu itu angle-nya ini adalah angle nunjukin pemandangannya juga gitu ya, karena karakter sebuah objeknya atau karakternya subjeknya ada di sini. Dan di sini luas dan samping-sampingnya ada laut. Ini angle ngambil pemandangan yang ngasih tahu di nanti bakalan set
lokasinya di pelabuhan dan pemandangannya nanti keren banget. Dan menurut trailer ini ya, studionya itu atau direkturnya itu, sutradaranya itu berfokuskan atau apa namanya ya, ya berfokus kan juga pemandangan juga bakal keren banget yang mendukung nanti petualangan si karakter utamanya ini ya kan. Nah di sini awalnya dia ruru ya, nggak tahu gimana. Mungkin ini itu bakal nanti jadi lagu ya pasti lagu temnya sih ya, entah jadi opening atau apa. Ya nih copyright gue ngerti. Dia ada kayu lapuk ya tadi Sinosha bilang, dan ada kota sini. Nah ini kita gue nasi sedikit ya, sini ada sebuah kota tertinggal. Kenapa gue bilang tertinggal atau sudah ditinggalkan? Sini lihat ini jembatan yang seharusnya tempat orang lalu lalang ya, dan alat transportasi gitu ya, apa namanya tuh, jalan-jalan utama orang-orang. Sini udah ditumbuhin lumut yang artinya udah beberapa tahun ini ya kan ditinggalkan ya kota ini di pegunungan. Entah mengapa ada kejadian apa gitu ya, nanti di filmnya mungkin bakal kasih tahu gitu cuy. Dan backsound dari trailernya juga keren gitu cuy. Nah sini nih kayak ada observator gitu kalau gue lihat ya, ini kayak observator gitu. Entah garden biasanya kayak gini tuh garden bisa ya kan, karena ini gak ada teleskopnya. Jadi soalnya kayak gini tuh biasanya kayak ada, kalau ada teleskopnya itu astronomi ngeliatin bintang. Ini karena nggak ada, bisa jadi ini garden. Museum bisa, garden juga bisa, museum juga bisa gitu cuy. Di sana toko-toko, mungkin yang bisa translatein ini, tolong translatekan ini cuy sama ini toko apa. Dan selanjutnya dia benerin, nah ini dia masuknya keren. Dan tiba-tiba di sini ada sebuah pintu di mana belakangnya bangunannya itu udah hancur, tapi sini juga udah tergendang ya, ini kayak banjir tergendang mau apa gitu ya. Dan sini tuh udah kayak gitulah ya. Nah matanya juga keren. Nah sini gue suka sama musiknya. Nah yang gue bilang, nah ini bakal dramatis banget cuy nanti. Nah ini bakal dramatis, ini udah tunjukin dari trailernya. Dan ini bakal dramatis banget, dan efek-efeknya sejauh yang gue lihat dari trailernya keren banget cuy. Ini gue mau pasti. Nah ini menurut gue nih segini udah keren menurut gue sih ya. Ini apalagi kalian nanti nonton bioskopnya langsung layar gede gitu ya, ini bakalan keren banget cuy. Dan pengambilan angle-nya juga keren banget kalau menurut gue. Nah sini dia sekali lagi ya memamerkan pemandangan kotanya. Sini ada kota yang tadi dia karakter utama kita masuki ya, udah kota tertinggal yang udah bertahun-tahun, dan belakangnya gunung dan depannya danau. Dan nanti mungkin kita akan tahu itu ceritanya di balik kota ini nanti gitu cuy ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, singkat-singkat ya dari tipis-tipis dari gua gitu ya. Dan terakhir ada kabar dari Fumetsu no Hanatai yang akan mendapatkan season 2 nya gitu cuy ya. Dan karakternya namanya Fushi. Bagi yang belum tahu nih animenya tentang apa ini, kalau menurut gue nih dari season satunya gue suka banget si Fumetsu no Hanatai ya. Season satunya banyak drama, banyak apa, dan ini setiap episodenya itu jalan karakternya itu kayak beda-beda gitu. Karena si yang karakter utama itu namanya Fushi, dan Fushinya ini kayak makhluk abadi, tapi dia nggak sepenuhnya abadi, yang artinya dia ada musuh yang bisa bikin dia nggak abadi, yang bisa dia bikin kembali menjadi titik nol lagi yang didapatkan. Dan karakternya yang dia kan bisa berubah ya jadi seseorang ya, itu diambil sama musuhnya gitu cuy. Dan si Fushi bisa mengalahkan dia, harus mengalahkan dia itu didesain untuk mengalahkan dia, dan ada kayak tuannya ada yang nyiptain dia gitu cuy ya. Nah seperti itu kurang lebih. Dan si Fushi ini dia belajar dari nol ya, dari anjing, dari dia berubah jadi anjing yang mati. Dan dia semua orang yang dia atau makhluk yang bisa dia ubah itu dia udah meninggal dan punya ikatan sama dia. Pertama dia punya
berubah jadi anjing gitu ya, dan berubah jadi yang pemiliknya anjing. Karena yang pemiliknya anjing itu pengen si Fushi nggak ngelupain dia gitu cuy. Dan si Fushi kayak dia kan dulu karena pertama kali jadi anjing ya, jadi pas dia berubah menjadi manusia kayak layaknya seperti anjing gitu cuy ya, seperti itu kurang lebih. Dan cerita-ceritanya itu bagus banget sih Fushi ya, dari karakter lamanya, perjalanan Fusinya, dan ikatan emosionalnya semuanya bagus dari season satunya menurut gua itu. Dan ini alurnya menurut gue berat, dan rekomendasi gue bagi kalian yang pengen anime yang itunya berat, alurnya berat, yang belum nonton Komatsu Anatae gitu ya. Dan udah dapat studionya Studio Drive gitu ya, dan kita akan melihat APV-nya gitu ya. Nah ini seperti biasa ya si Fushi. Dan si Fushi ini makhluk abadi ya, dia itu bisa dia bisa tua jadi manusia. Misalnya dia menetap jadi manusia A ya, jadi seorang A gitu ya. Nah, dia kalau nggak berubah-ubah, si A nya ini bisa jadi tua, karena dia si Fushi kan berubah jadi A dan dia bisa tua. Dan kalau dia berubah ke yang lain dan dibalikin lagi, terus dia itu jadi muda lagi. Jadi si A nya ini jadi terakhir kali dia meninggal ya, atau terakhir kali si Fushi berubah gitu cuy ya. Nah ini bisa lihat musuhnya. Nah ini yang buat si Fushi, dan ada karakter-karakter baru tentunya yang nanti akan dapat alurnya masing-masing, backgroundnya masing-masing, dan ceritanya masing-masing. Nah ini dia akan berubah lagi ya, jadi muda lagi, berarti dia ada berubah lagi, dan musuhnya tunjukkan itu kurang lebih. Dan nanti itu yang kayak gitu yang tadi nah ya. Nah kurang lebih ini musuhnya dia berubah jadi seorang, bisa ngejangkit seorang dengan berbagai macam cara dan trik gitu ya, buat si Fushi kesulitan gitu ya. Dan ada banyak pengorbanan teman-teman Fushi yang ingin melindungi dia gitu ya, karena ya tidak bisa bertarung sendiri bos itu cuy ya, dengan makhluk yang dengan beribu macam cara dan akal gitu cuy. Dan dia bisa bikin army gitu ya, dengan makhluk hidup, dengan orangnya udah mati gitu ya, dia bisa bikin army cuy. Dan Fushi nothing tulus ya, dia cuman bisa bikin senjata, buah ya, bikin senjata, bikin apa itu ya. Dan ya kalau arminya banyak, senjatanya cuman bisa nggak barbar ya, maksud gue nggak kayak rocket launcher, granat launcher itu ya sulit gitu ya, sulit ya kan cari. Anda bisa ngebling ya kan, bisa cepat depres gitu cuy ya, itu beda cerita gitu cuy. Jadi ya mungkin itu aja bahasan kita pada video kali ini ya, 23 menit ya, dapat 23 menit, dapat banyak ya, ada 3 news dan sedikit bahasan anime tentang di bulan ini gitu ya. Jadi ya sekian dari gua, goodbye, dadah.